Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Milaiwani Putri. Saya dari kelas Farmasi A. NIM saya yaitu 25 11 48 20 11 004. Yakni sumber awal berdirinya yaitu didirikan atas prakarsa Muhammad Tatsir dan resmi tercatat melalui Akta Notaris Hasan Kolbi nomor 2 pada tanggal 31 Januari 1969. Tujuan utama didirikannya YARSI yaitu mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat tanpa memandang agama, kedudukan, warna kulit, dan asal-usul. Dengan semangatnya sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah sekalian alam. Itu adalah moto dan tujuan dari YARSI Sumbar dibangun. YARSI Sumbar atau Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah pelayanan kesehatan berbasis Islam di Ranah Minang. Lahir dari niat mulia para tokoh masyarakat dan ulama, YARSI Sumbar hadir sebagai wujud kepedulian terhadap kebutuhan layanan kesehatan yang profesional, terjangkau, dan berlandasan nilai-nilai keislaman. Pada masa awal berdirinya, kondisi pelayanan kesehatan di Sumatera Barat masih sangat terbatas. Banyak masyarakat Minangkabau yang kesulitan mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Melihat kenyataan itu, sejumlah tokoh daerah merasa perlu membangun sebuah lembaga kesehatan yang tidak hanya berfungsi sebagai rumah sakit, tetapi juga sebagai pusat pengabdian dengan nilai amanah dan keteladanan. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, YARSI Sumbar mulai dibentuk. Meski sarana dan prasarana awal sangat sederhana, semangat perjuangan para pendiri tidak pernah padam. Mereka terus menggalang dukungan, membangun fasilitas, serta mendidik tenaga kesehatan yang memahami perpaduan antara profesionalisme medis dengan nilai-nilai keislaman. Seiring berjalannya waktu, YARSI Sumbar terus berkembang. Berawal dari fasilitas yang sangat kecil, kini lembaga ini tumbuh menjadi salah satu institusi kesehatan yang diakui di Sumatera Barat. Perkembangan ini tidak hanya terjadi secara instan, tetapi melainkan melalui proses panjang yang penuh tantangan. Perbaikan kualitas layanan dilakukan dari tahun ke tahun. Teknologi medis diperbarui, gedung diperluas, dan dengan kerjasamanya dengan berbagai instansi diperkuat. YARSI Sumbar juga terlibat aktif dalam pendidikan dan pelatihan, membuka ruangan bagi lahirnya tenaga kesehatan yang kompeten dan berakhlak. Perkembangan ini menjadikan YARSI Sumbar bukan hanya sebagai rumah sakit, tetapi juga sebagai pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan spiritualis. Adapun nilai perjuangan YARSI Sumbar, yaitu di balik perjalanan panjang tersebut terdapat nilai-nilai perjuangan yang selalu menjadi dasar pijakan. Nilai pertama adalah amanah, kesadaran bahwa pelayanan kesehatan adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab besar kepada Allah dan sesama manusia. Nilai kedua yaitu adalah keikhlasan, semangat untuk membantu masyarakat terutama yang kurang mampu menjadi bagian penting dalam gerak YARSI Sumbar sejak awal berdirinya. Nilai ketiga yaitu profesionalisme. Walaupun lahir dari semangat perjuangan, YARSI Sumbar tidak berhenti pada idealisme semata. Lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu kedokteran modern, memastikan bahwa pelayanan diberikan tetap berkualitas tinggi. Nilai berikutnya yaitu adalah kepedulian sosial. YARSI Sumbar hadir bukan hanya untuk mengobati, tetapi juga mendampingi, menguatkan, dan memberi harapan dalam setiap pelayanan. Aspek emosional dan spiritual pasien tetap menjadi perhatian utama. Terakhir yaitu YARSI Sumbar menjunjung nilai rahmatan lil alamin, yang mana mendebarkan kebaikan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang keperbedaan. Yayasan YARSI juga mendirikan beberapa usaha lainnya seperti untuk Sumbar yaitu Rumah Sakit Ibn Sina Bukit Tinggi yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969. Yang kedua, Rumah Sakit Ibn Sina di Padang Panjang yang mana didirikannya pada tanggal 31 Juni 1971. Yang ketiga yaitu Rumah Sakit Ibn Sina Padang, didirikannya pada tanggal 30 Mei 1972. Yang keempat yaitu
Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh, didirikannya tanggal 30 Oktober 1972. Selanjutnya yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang 4, didirikannya pada tanggal 5 Juli 1975. Selanjutnya Rumah Sakit Ibnu Sina Panti, yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978. Selain itu, Balai Kesehatan RC ada di Mentawai, yang mana dibuka pada bulan Juni 2005. RC Sumbar tidak berhenti di layanan rumah sakit saja, tetapi juga sejak awal terus berkembang di bidang pendidikan dan layanan sosial keagamaan. Pada tahun 1983, YRC mendirikan Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukit Tinggi. Kemudian, pada tanggal 3 Januari 2000, dikonversi menjadi Akademi Keperawatan. Selanjutnya, sejak tanggal 18 Juli 2008, berkembanglah menjadi STIKES YRC Sumbar Program Studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Pada tanggal 16 Oktober 2014, YRC mendirikan Universitas Muhammad Hatsir Bukit Tinggi dengan 10 program studi sebagai bentuk komitmen pada pendidikan, terutama di bidang kesehatan dan ilmu-ilmu penunjangnya. Selain itu, YRC juga mendirikan unit usaha lain seperti Swalayan Masita, dan Media PT Radio YRC Citra Mandiri sebagai bagian dari upaya pemberdayaan serta pendukung berkelanjutan yayasan. Jadi kesimpulan yang dapat saya jelaskan yaitu, sejak didirikan pada tahun 1969, YRC Sumbar telah berkembang dari sebuah yayasan medis sederhana menjadi jaringan rumah sakit, institusi pendidikan kesehatan, dan lembaga sosial keagamaan di Sumatera Barat. Dengan mengusung nilai keislaman, kemanusiaan, profesionalisme, dan dakwah melalui kerja nyata, YRC telah berperan besar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan kesehatan, serta membina masyarakat melalui nilai spiritual dan sosial. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa YRC Sumbar bukan sekadar institusi kesehatan, tetapi juga simbol komitmen masyarakat Sumbar untuk kerjasamanya bersama melalui pelayanan, pendidikan, dan pengabdian yang berlandaskan iman dan kemanusiaan.